pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Senin 8 Mei 2023 dengan Nasari Berita. Presiden Joko Widodo tiba di Labuan Bajo cek kesiapan KTT ASEAN. Masyarakat Manggarai Barat melalui perwakilannya menyatakan dukungan untuk mengamankan dan juga menyukseskan KTT ASEAN di Labuan Bajo. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo sore kemarin, Presiden Jokowi mengecek secara langsung gladi bersih tarian penyambutan tiba Meka dan juga menegaskan prinsip Indonesia di keketuaan ASEAN. Laporan selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden Jokowi tiba pukul 15.32 WITA di Bandara Komodo Labuan Bajo bersama Ibu Negara Iriana Widodo dan didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sesuai jadwal, Presiden Jokowi juga mengecek secara langsung gladi bersih tarian penyambutan tiba Mekah yang dibawakan oleh siswa-siswi SMK Negeri 3 Labuan Bajo. Tarian tiba Mekah ini akan menjadi tarian penyambutan bagi semua kepala negara peserta ASEAN yang tiba di Labuan Bajo. Usai melihat tarian tiba Mekah, Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan keterangan pers kepada awak media langsung di Bandara Komodo Labuan Bajo. Presiden Jokowi menegaskan jika seluruh persiapan sudah siap dan KTT ASEAN akan berlangsung sesuai agenda yang ada. Di kesempatan itu, Presiden juga menegaskan di keketuaan ASEAN ini, prinsip Indonesia adalah kolaborasi dan kerjasama dengan siapapun. Indonesia tidak ingin ASEAN menjadi proksi bagi siapapun atau negara manapun, karena yang diinginkan Indonesia adalah ASEAN yang terbuka. Proksi siapapun, proksi negara manapun, karena yang diinginkan adalah prinsip Indonesia di ASEAN adalah kolaborasi dan kerjasama dan siapapun. Dan kita tidak ingin ASEAN menjadi siapapun, proksi negara manapun, karena yang diinginkan ASEAN adalah terbuka, kerjasama siapapun dan negara manapun. Sehingga penyelesaian setiap masalah yang ada di ASEAN adalah dialog negara mereka, utamanya dalam masalah Myanmar. Mengenai masalah Myanmar, Jokowi tegaskan akan membahasnya dalam dialog agar tidak ada kekerasan yang terjadi dan bantuan kemanusiaan bisa masuk. Menurut Presiden, sanksi bukan merupakan solusi dalam menyelesaikan persoalan di Myanmar. Melalui penyelenggaraan KTT ASEAN ini akan menjadi momentum untuk menjual Labuan Bajo kepada dunia. Dirinya ingin tahu dunia mengetahui ada Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Kedatangan Presiden Jokowi dijemput oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Kapolri Listio Sigit, Panglima TNI Yudo Margono, Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Dari SP Labuan Bajo, Rosa Dalima melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur memberlakukan sistem work from home atau bekerja dari rumah pada setiap perangkat daerah atau unit kerja selama penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN Summit di Labuan Bajo. Hal itu dilakukan karena beberapa kantor akan digunakan untuk keperluan KTT ASEAN. Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, mengatakan akomodasi seperti hotel tidak mencukupi. Jadi sejumlah kantor digunakan sebagai penginapan sehingga pegawai yang kerja di Pemkab Manggarai Barat bekerja dari rumah. Penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home ini berlaku sejak tanggal 5 Mei sampai dengan 13 Mei 2023.
Agar pelaksanaan sistem work from home ini tidak berdampak pada percapaian target kinerja dan juga produktivitas ASN, dalam arti PNS dan juga P3K, serta tenaga kontrak daerah TKD di lingkup Pemkab Manggarai Barat, Bupati Edi memerintahkan setiap pemimpin perangkat daerah harus mengatur pelaksanaan tugas ASN dan juga TKD yang dikerjakan dari rumah. Selanjutnya, pimpinan perangkat daerah harus memantau hasil kerja yang telah dilaporkan melalui aplikasi media elektronik oleh setiap ASN dan TKD yang melaksanakan tugas dari rumah. Hal serupa juga berlaku bagi staf yang bertugas sebagai pengemudi, pratamu, ajudan, dan juga staf yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus. Pengaturan penugasan sesuai tingkat kebutuhan dan juga urgensi juga diterapkan bagi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan publik langsung yang berdampak pada masyarakat dan berhubungan dengan pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN. Instruksi Bupati ini telah dijabarkan pula dalam surat edaran Bupati Manggarai Barat tentang pelaksanaan work from home selama ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo. Bupati Endi berharap salah satu dukungan pemerintah daerah itu bisa mengurangi dampak kemacetan dan juga mobilitas warga sehingga kegiatan internasional ini bisa berjalan aman dan juga nyaman. Masyarakat, kami ulangi, pesisir Pulau Flores, Sumba Timur, Rote dan juga Saburai Jua berpotensi terjadi banjirop atau banjir pesisir. Kepala Pelaksana Tugas PLT BMKG Stasiun Maritim Tenau Kupang Agung Sudiono Abadi pada Minggu 7 Mei 2023 mengatakan peringatan dini ini berlangsung 8 sampai dengan 9 Mei 2023. Ia menjelaskan banjir pesisir atau ROP ini adalah peristiwa naiknya permukaan air laut ke daratan pesisir pantai yang disebabkan oleh air laut pasang atau curah hujan yang tinggi, kemudian menyebabkan daerah di sekitarnya tergenang oleh air laut. Penyebab dari kejadian ini adalah akibat adanya fenomena fase bulan purnama pada tanggal 5 Mei 2023 dan berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum yang lebih signifikan daripada biasanya. Berdasarkan pantauan data prediksi pasang surut, tinggi gelombang, kecepatan angin dan juga curah hujan yang tinggi, maka bisa mempengaruhi dinamika pesisir di wilayah Nusa Tenggara Timur berupa potensi banjir pesisir. Terhadap kondisi ini Agung menyebutkan bisa berdampak pada tergantungnya transportasi di sekitar pelabuhan dan juga pesisir dan aktivitas petani garam, perikanan darat serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan juga siaga untuk mengantisipasi dampak dari dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek melalui Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi BPPT resmi membuka Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI 2023. Selengkapnya akan dilaporkan Veranda Garus. Beasiswa Pendidikan Indonesia merupakan program beasiswa yang diberikan oleh Kemendikbudristek kepada siswa, insan kebudayaan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan untuk dapat meraih gelar pada jenjang yang lebih tinggi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menyampaikan, selain jenjang S1 hingga S3, untuk pendidikan kesarjanaan dan keprofesian, BPI juga tersedia untuk pendidikan non-gelar. Harapannya melalui BPI, para penerima beasiswa dapat meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya, serta dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas sebagai bekal mewujudkan cita-cita. Berkat perluasan program beasiswa ini, jumlah penerima BPI dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2021, kami memberikan dukungan pendanaan untuk lebih dari 2.000 penerima beasiswa. Dan pada 2022, jumlahnya meningkat 2 kali lipat menjadi 4.000. Ini adalah kesempatan baik untuk adik-adik, rekan-rekan, serta ibu dan bapak semua untuk meneruskan studi ke jenjang berikutnya, serta meningkatkan pengetahuan dan kapasitas sebagai bekal untuk mewujudkan cita-cita.
Sementara itu, Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Anton Rahmadi memaparkan mengenai garis besar penerimaan BPI yaitu dana pendidikan, dana pendukung, dan biaya pendukung. Jadwal pendaftaran BPI tujuan perguruan tinggi luar negeri berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 31 Mei 2023. Sedangkan masa pendaftaran BPI tujuan PT dalam negeri berlangsung pada 2 Mei sampai dengan 30 Juni 2023. Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik, Kemendikbudristek berusaha semaksimal mungkin agar program-program beasiswa yang berpihak pada tenaga pendidik dan kependidikan akan terus berlanjut. Ini dapat diakses di laman Kemdikbudristek, yaitu beasiswa.kemdikbud.go.id. Mohon gunakan email yang memang benar-benar aktif. Selesai aktivasi, Bapak Ibu dapat mengisi form dan lanjutan pemilihan program studi maupun universitas di laman website yang dimaksud. Berbeda dari tahun sebelumnya, batasan usia maksimal pendaftaran disesuaikan dengan Permendikbud nomor 27 tahun 2022 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri sipil, Kemendikbudristek dan Persekjen, Kemendikbudristek nomor 3 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan Permendikbud nomor 27 tahun 2022 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri sipil Kemendikbudristek. Hal ini dikarenakan Kemendikbudristek menyesuaikan dengan aturan lain yang berlaku saat ini. RRIND Veranda Garus. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRIND.